Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengenal perkara-perkara apa yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ada sebab-sebab yang lain yang bisa membuat seseorang digugurkan dosa-dosanya selain taubat. Ahaduha, sebab yang pertama, at-taubatu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tatkala terjerumus dalam dosa, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara orang yang paling bahagia adalah orang yang dia diberi taufik oleh Allah untuk bertobat sebelum meninggal dunia. Maka seringlah bertobat. Kita tidak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak orang mau bertobat dia tunda-tunda. Sebelum dia bertobat ternyata dia meninggal dunia. Sebab kedua adalah istighfar. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar dalam bahasa Arab adalah dari istighfara, artinya talabul maghfirah. Kalau orang beristighfar, Allah bukan cuma ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus dunia dan akhirat. Nah, apa bedanya istighfar dengan taubat? Bedanya istighfar itu bisa saja muncul dari diri seseorang tanpa dia bertobat. Dia masih ingin bermaksiat, tapi dia, Allah maksiat kemarin, ampunilah aku. Tapi dia masih terus bermaksiat. Itu namanya istighfar. Artinya apa? Selama dia berdosa dia bertobat, selama dia berdosa dia kembali kepada Allah, maka Allah akan terus mengampuninya. Tentunya istighfar yang sempurna, istighfar disertai dengan apa? Taubat. Dan istighfar yang terbaik adalah di waktu sahur. Sebab yang ketiga adalah al-hasanatul mahiyah. Kebaikan-kebaikan amal soleh yang akan menggugurkan dosa-dosa. Jadi di antara hal-hal yang akan menghilangkan dosa-dosa adalah amal-amal soleh yang banyak. Kalau ternyata seorang punya amal soleh yang luar biasa, amal soleh yang sangat banyak, maka kalau dia melakukan dosa-dosa, maka Allah tidak akan anggap dosa-dosa tersebut. Maka seorang berusaha melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, mumpung masih muda, mumpung masih bisa baca Quran, mumpung masih kuat sholat. Ada yang sudah tidak bisa, sudah sholatnya di tempat duduk, nggak bisa. Sekarang masih giat sholat terus, masih giat baca Quran, masih giat sedekah, masih punya duit sedekah. Kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kalau seorang melakukan dosa, segera lakukan kebaikan. Apa kata Nabi SAW? Kalau kau melakukan keburukan, segera tutup dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus dosa-dosamu. Sekarang yang keempat, di antara sebab yang menjadikan dosa-dosa seorang tergugurkan adalah doanya kaum mukminin kepadanya. Contoh yang nyata akan hal ini adalah doanya kaum mukminin dalam salat jenazah. Jangan lupa untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Maka di antara ciri-ciri anak soleh, waladun solihun yad'u lahu. Anak soleh itu ciri-cirinya suka mendoakan orang tuanya. Sebab yang kelima adalah kalau dia sudah meninggal dunia, adalah orang lain berbuat amal soleh diberikan untuk dirinya. Jadi kalau ternyata kita punya anak-anak soleh, ternyata anak-anak kita kemudian di kemudian hari mereka ingin hajikan kita, masya Allah, kita sudah meninggal dapat pahala haji. Mereka umrohkan kita, kita sudah meninggal dapat pahala umrah. Kemudian mereka bikin masjid, pahalanya untuk bapaknya, sedekah, maka lari kepada bapaknya. Mereka bagi makanan kepada fakir miskin, niatnya untuk bapaknya, untuk ibunya, pahalanya ngalir. Jadi ini akan menggugurkan dosa-dosa kita. Sekarang sebab yang keenam, dosa-dosa bisa digugurkan adalah syafaat Nabi SAW. Namun ada syaratnya, seorang pelaku dosa besar bisa mendapatkan syafaat Nabi. Dia tidak boleh melakukan kesyirikan. Makanya kata Nabi SAW waktu ditanya oleh Abu Hurairah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Sebab yang ketujuh, musibah-musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba untuk menghapuskan dosa-dosanya. Jadi semua yang perkara yang tidak kita sukai, kalau menimpa kita kemudian kita menghadapinya dengan baik, maka akan menggugurkan seluruh dosa-dosa kita. Jadi musibah yang menimpa kita apapun, kita harus hadapi dengan baik. Kalau kita hadapi dengan baik, maka musibah tersebut akan menggugurkan dosa dan akan mengangkat derajat sekaligus.
Tapi kalau ternyata kita terkena musibah, ternyata kita jaza, kita marah-marah, kita ngamuk, kita tidak hadapi dengan kesabaran, maka musibah tersebut tidak menggugurkan dosa-dosa, bahkan menurunkan derajat seorang hamba. Sebab yang kedelapan, apa yang dialami oleh seorang muslim dalam kuburannya, ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dalam kondisi menakutkan. Kata Nabi SAW, malaikat mungkar dan nakir dalam kondisi berwarna biru dan dalam kondisi berwarna hitam, mengerikan dilihat. Kemudian terjadi dhaqta, itu dhammah, dia seperti dihimpit oleh kuburan. Setiap orang akan mengalami tersebut dalam kuburannya. Tekanan-tekanan seperti ini dalam kuburan itu bukanlah siksa kubur, tapi sesuatu yang dialami oleh seorang mukmin tatkala dalam kuburan. Dia langsung mengalami dhammah, dhaqta dari dalam kuburan. Itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini adalah sebab di antara dosa-dosa digugurkan tatkala dalam kuburan seorang mengalami penghimpitan dari kuburan. Sebab yang kesembilan, yaitu kondisi-kondisi yang berat pada hari kiamat. Dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak ada harta yang dia bawa, di bawah terik matahari dalam jarak 1 mil, keringat bercucuran. Kondisi sangat mengerikan. Kemudian tatkala dia disidang, dia menghadapi kondisi sangat mengerikan, yang menyidang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dihisab, sama, juga dia mengalami perkara yang sangat berat. Dibongkar aib-aibnya, disebutkan kesalahan-kesalahannya yang selama ini tersembunyikan. Kemudian tatkala suruh lewat sirat, bayangkan lewat sirat yang sangat tipis dan sangat tajam, sementara di samping-sampingnya ada kalalib, khatatif, besi-besi yang siap mencabik-cabik orang yang melewatnya. Kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala, seluruh kondisi-kondisi ini akan mengurangi dosa-dosa seorang hamba. Oleh karenanya di antara orang yang lewat di atas sirat, ada sebagian kaum muslimin yang waktu dia lihat sirat maka tercabik-cabik badannya, sampai-sampai dia tidak bisa berjalan di atas sirat kecuali dengan perutnya. Tatkala dicabik-cabik oleh besi-besi tersebut di samping sirat, ya, tidak membuat dia masuk neraka, tidak, dia tetap selamat ke surga, tapi itu akan menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Sebab yang ke-10, yaitu Allah merahmati, Allah mengampuni, Allah memaafkan tanpa sebab dari hamba, tetapi karena kasih sayang Allah yang sangat luas, tiba-tiba Allah ampuni begitu saja. Bisa saja Allah melakukan demikian. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Setiap musibah yang menimpa kalian tidak lain kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan banyak Allah ampuni dosa-dosa kalian. Demikian saja hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa taala, di antara 10 sebab penggugur dosa-dosa. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.